warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Fauzia dari kelas FICT 2B. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang tugas UTS yang telah diberikan oleh Pak Deden. Di sini ada soalnya, silahkan download kode pos apoteknya, terus ubah pos apoteknya dengan teknik amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan UTS. Terus tentukan tema pos barangnya. Nah, di sini saya akan membuat tema menjual pakaian, dan di sini saya akan rekam kegiatan saya dalam modifikasi programnya, lalu saya akan menguploadnya di channel. Nah, untuk ini untuk database-nya yang bakal dibuat, tetapi di sini sudah ada. Kita lanjut saja ke HTML atau visual code-nya. Oke, yang pertama kali kita buka, yang harus kita ubah itu adalah config-nya. Nah, di sini ini masih pos apotek karena ini masih originalnya dari pos apotek. Maka dari itu, yang nama-nama dari pos apotek ini atau apotek ini kita ganti menjadi tema yang mau kita gunakan. Nah, di sini dan juga jangan lupa untuk perhatikan huruf besar dan kecilnya, bahwasanya di sini kan ada, misalnya di sini ada huruf gede besarnya, kalian tetap harus menggunakan huruf besar karena itu bakal mempengaruhi ke nantinya seperti itu. Pertama, di sini kita ganti dulu menjadi pos pakaian. Di sini oke, seterusnya kita cari dulu yang berkaitan dengan apotek. Nah, untuk cara lebih cepatnya itu kita bisa Ctrl-I. Nah, di sini Ctrl-H. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja apotek. Terus di sininya kalian ganti dengan pakaian. Berarti di sini kalau udah nggak ada, kita lanjut.
Oke, karena dari codingannya sudah selesai, maka di sini saya akan mau menjelaskan tentang codingannya. Nah, yang pertama kali kalian ubah ketika mau memodifikasi suatu codingan, yang kalian harus buka itu yang pertama adalah config. Nah, dari sininya ininya kalian ganti, ini kan yang awalnya apotek saya ganti menjadi store, terus yang awalnya obat saya ganti menjadi pakaian. Caranya kalian tinggal blok aja yang store ini, lalu Ctrl+H. Nah, di sini kalian tinggal ganti aja, kalau udah kalian tinggal yang refresh all yang ini diklik, nanti otomatis semuanya akan berubah. Ketika config-nya udah, kalian dicek satu-satu dari atas, dari ini posturnya ganti, terus kalian masuk ke database-nya. Nah, di sini saya database-nya menggunakan if not exist. Kenapa? Karena kalau semisalnya waktu sebelumnya saya tidak menggunakan if no exist, itu database-nya error karena masih pakai yang lama. Nah, maka dari itu saya ganti semuanya jadi ada if no exist-nya juga. Terus kalau udah diganti, nah di sini kan kita kan ada menambahkan pelanggan ya. Maka dari itu di database-nya juga kita menambahkan pelanggan. Nah, ini adalah tabel untuk di database untuk pelanggannya. Di sini saya pelanggannya saya mengambil dari supplier. Saya mengcopy dari supplier, lalu saya ubah-ubah ininya yang tadi supplier saya ganti menjadi pelanggan dan lainnya. Oke, terus jangan lupa bawahnya juga kalian tambahkan yang namanya pelanggannya juga, agar nanti otomatis dia ada di sini. Tapi kalau semisal kalian gak menambahkan juga itu tidak apa-apa, berarti kalian bisa manual ngisinya di sini. Ini Nindi Putri sudah saya ganti. Yang awalnya itu Budi Santoso sama Siti Aminah. Kenapa saya nggak mengganti di sini? Karena waktu awal pas saya ganti di sini tuh error. Jadi saya gantinya di sininya aja gitu. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke ininya dulu. Jangan ke modelnya dulu, kita masuk ke dashboardnya dulu seperti yang awal. Di sini yang tadinya obat saya ganti jadi pakaian, dan juga jangan lupa perhatikan huruf besar dan kecilnya. Apabila obat O-nya itu besar, maka di sini juga pakaian P-nya juga besar. Seperti itu. Semuanya juga. Terus bagian ininya saya ganti yang tadinya data obat menjadi data pakaian. Terus di sini juga ada pelanggan. Ini tinggal di copy aja dari sini. Suppliernya diganti jadi pelanggan. Ininya juga jangan lupa diganti. Karena kalau ini masih supplier, kalau ininya pelanggan tapi ininya supplier, dia bakal otomatis masuknya ke suppliernya, bukan ke pelanggannya gitu. Terus di sini juga indeks gak usah, install juga. Kalau misalnya ada, itu tinggal ganti aja kayak Ctrl+H. Terus di sini kategori sama, ininya diganti, terus ini juga ditambahkan pelanggannya dan juga di Ctrl+H. Tinggal diganti-ganti aja. Ini juga sama. Ini sama. Nah, ini di pelanggan. Pada bagian pelanggan ini kita tulis yang namanya aktif. Kenapa kita tulis aktif? Karena kalau semisalnya tidak kita tulis aktif, otomatis dia nggak bakal berwarna biru seperti ini gitu. Jadi kalau ditulis aktif dia bakal biru seperti ini. Nah, dia bakalan berpindah juga ini. Oke, ini di pelanggan. Oke. Terus pelanggan juga ini semuanya saya copy dari supplier, jadi tinggal ganti-ganti aja. Yang tadinya supplier saya ganti jadi pelanggan. Lalu ada beberapa yang saya hapus juga. Misal di sini ada data pakaian yang awalnya itu ada tanggal expired, karena pakaian itu kan tidak expired, maka saya hapus bagian semua dari tanggal expired. Di sini juga tadinya ada expired, saya hapus semuanya juga. Di sini semua saya hapus semua yang expired.
Terus di pembelian juga jangan lupa ininya diedit lagi, semuanya dari pakaiannya, semuanya diedit, penjualannya juga, karena ini bakal berpengaruh ke nanti ke bagian ini. Nah, nanti kalau misalnya nggak diedit, dia nggak bakal muncul yang namanya pilih pelanggan seperti ini, lalu di struknya itu ada nama pelanggannya. Kalau nggak diedit, dia nggak bakalan muncul. Ini untuk editnya tinggal ditambah-tambahin aja dari seperti ini nih, pakaian atau nah dari sini pelanggan, ini tambahin pelanggan, tinggal ditambah-tambahin aja. Nah, terus di sini masih oke, ini juga sama, tinggal diganti aja. Nah, stok juga sama, tinggal ganti-ganti aja. Nah, untuk di stroke saya menambahkan ini pelanggan, div info raw dari pelanggannya, agar ketika struknya muncul dia bakal ada nama pelanggan di bawah kasirnya. Oke, udah. Di sini ya ada supplier, seperti sama, cuma ditambah-tambah, diganti-ganti aja. Nah, ini juga sama usernya juga, tinggal diganti-ganti aja. Yang tadinya obat menjadi pakaian, yang tadinya apotek menjadi store. Oke, kalau udah semuanya skemanya kalian copy, lalu kalian paste di SQL ini. Kalau semisal database-nya kalian belum ada. Jadi kalau semisalnya udah, nah nanti bakal muncul post store seperti ini gitu. Terus kalau udah, kalian tinggal klik kalau host post store install dulu. Kalau udah kalian masuk, nah nanti otomatis dia bakal berubah. Oke, ini dari penjualannya. Ya, bentar. Ininya kita samakan sama yang ini aja. Jadi tip kelas body. Nah, coba di sini dashboardnya udah diganti, ininya yang tadinya gambar obat jadi gambar pakaian, semuanya sudah. Ini juga udah diganti jadi store nidi. Ini store nidi itu diambil dari config, yang ada di config. Nah, ini store nidi ini tuh bakal muncul di sini. Oke. Terus di sini juga ada penjualannya, di sini sudah ada pelanggannya.
Terus di sini juga ada laporan tanggal laporan dimulainya dari tanggal berapa, terus tanggal selesainya berapa. Ini total penjualannya sudah ada. Terus ini data pakaiannya dari kode pakaian, nama pakaian, dan semuanya udah diganti dari kategorinya pakaian bebas pria dan wanita. Terus satuannya juga udah diganti jadi peaches, style, dan lusin. Di sini juga tanggal expirednya sudah dihabis karena pakaian itu tidak ada expirednya. Terus di sini juga ada pembelian pakaian, item pakaiannya apa, jumlahnya berapa, terus harganya berapa. Terus di sini juga ada manajemen, udah diganti semua. Ininya stok minumnya berapa, dan di sini tadi itu ada tanggal expired tapi sudah saya hapus. Terus di sini juga ada kategorinya. Nah, di sini ada pakaian bebas, pakaian pria dan wanita. Pada awalnya, kalau di database-nya itu, ini masih pakaian bebas, pakaian keras karena boleh copy dari apotek. Jadi di sini tuh ada obat keras, obat herbal. Maka yang tadinya obat itu kan saya ganti semua jadi pakaian. Maka otomatis dia bakalan kayak pakaian keras dan pakaian herbal. Maka dari itu saya edit di sininya. Nah, saya ganti-ganti. Terus di sini juga ada pelanggan yang baru saya tambahkan pelanggan. Ini diambil dari supplier. Saya ini codingannya di copy dari supplier lalu saya modifikasi. Nah, di sini suppliernya ininya udah saya ganti juga sama pelanggannya juga udah saya ganti. Yang awalnya masih seperti ini, Farmasi Medika dan Santoso Aminah, menjadi Nindi Putri dan Hayadit dan Uniqlo. Sini manajemen usernya juga sudah saya ganti. Yang bisa masuk itu ada admin, kasir 1, dan gudang 1, terus logout. Oke. Selanjutnya kita coba eksekusi. Dari sini ada pakaian P1-nya. Kita address, kategorinya pakaian bebas. Ininya kita picis aja. Harga belinya 50.000, harga jualnya 100.000, stoknya 100, stok minumnya 50. Di sini deskripsinya pakaian bebas aja kita tambahkan. Nah, dia bakal otomatis nambah. Lalu kita ke penjualan. Nah, di sini kita tambahkan. Terus pelanggannya misal kita nama Nindi, jumlah bayarnya kita bayar 50.000. Nah, kalau udah kita proses transaksi. Nah, di sini bakal ada otomatis pelanggan namanya Nindi, bakal ada otomatis. Kalau itu tuh hasil dari struk ini. Nah, ini pelanggan ini hasilnya itu dari ini gitu. Terus kita ke dashboard. Nah, dia bakalan penjualan hari ini udah laku 110, transaksinya 1 kali. Penjualan bulan ini 110, dia bakal otomatis kehitung dari sini penjualan terbarunya. Terus laporan penjualannya juga. Terus pembelian belum karena kita belum beli. Terus ini manajemen stoknya. Nah, dia bakalan kurang. Yang tadinya 100, dia jadi 99. Terus di sini juga ada kategorinya. Udah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.